1,26 triliun rupiah jika dibandingkan dengan catatan pada akhir September tahun yang sama. Dilihat dari data Kementerian Keuangan, struktur utang ini didominasi oleh surat berharga negara sebesar 8.387,23 triliun rupiah atau mencapai 82 triliun rupiah. Angka debt to service ratio kita makin membengkak. Secara aturan, pemerintah telah menetapkan batas aman rasio utang. Belanja pegawai, belanja barang, itu pun porsinya cukup besar. Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Selamat datang di The Debate. Bayangkan Anda sedang menyetir di jalan tol ya. Kecepatan penuh, musik mengalun, cuaca cerah. Asyik banget kelihatannya. Sangat asyik. Tujuan sepertinya sudah dekat. Tapi tiba-tiba, lampu indikator mesin di dashboard Anda menyala merah terang. Berkedip cepat. Wah, itu bikin panik pasti. Disertai bunyi alarm juga biasanya kan? Betul sekali. Anda mungkin tidak langsung membanting setir, tapi Anda tahu persis ada yang salah di bawah kap mesin Anda. Nah, itulah kondisi ekonomi Indonesia saat ini menuju tahun 2026. Tembok utang ya? Ya, kita sedang melaju kencang menuju apa yang disebut para ekonom sebagai tembok utang atau debt wall. Betul sekali. Dan buat pendengar yang mungkin bertanya-tanya seberapa tebal tembok ini, mari kita sebutkan angkanya. Silakan. Di tahun 2026, Indonesia menghadapi utang jatuh tempo sebesar 833,96 triliun rupiah. Plus beban pembayaran bunga utangnya saja mencapai 599,44 triliun. Jadi totalnya raksasa. Ya, hampir 1.500 triliun rupiah yang harus dikelola. Betul. Posisi saya di diskusi kita hari ini cukup jelas sih. Saya menilai puncak beban utang 2026 ini memang sebuah lampu kuning, sebuah ujian berat. Tapi ini terukur. Terukur bagaimana maksudnya? Angka ini bisa kita kelola dengan baik karena target pertumbuhan ekonomi kita solid di 5,4%. Dan secara makro, rasio utang terhadap PDB kita masih sangat aman. Oke. Dan posisi saya sebaliknya. Saya berpandangan bahwa akumulasi beban secara kronologis dari tahun-tahun sebelumnya ini telah membawa Indonesia masuk ke fase kritis darurat fiskal. Darurat fiskal? Ya. Rasio pembayaran utang kita sudah menembus batas psikologis. Pada akhirnya, ini akan mengorbankan ruang pembangunan produktif kita di masa depan. Oke, mari kita mulai dengan menarik mundur sedikit kalendernya. Kita nggak bisa membahas angka 833 triliun rupiah di 2026 tanpa melihat apa yang terjadi di 2020 dan 2021. Masa pandemi ya? Benar. Waktu itu, ekonomi dunia pada dasarnya berhenti berdetak karena pandemi. Kita butuh ratusan triliun seketika. Untuk beli vaksin, bansos pekerja yang di PHK. Tepat. Dan untuk rumah sakit juga. Saat itu pemerintah terpaksa menerbitkan surat berharga negara atau SBN bertenor 5 tahun dalam jumlah jumbo. Yang mana artinya 5 tahun dari 2021 adalah 2026, jatuh temponya menumpuk persis di satu titik ini. Tepat. Dan yang paling krusial, kita waktu itu melakukan skema burden sharing atau berbagi beban dengan Bank Indonesia. Bisa dijelaskan sedikit mekanismenya buat pendengar kita? Tentu, mekanismenya begini. BI secara langsung membeli surat utang pemerintah dengan bunga yang sangat rendah, ya mendekati nol lah. Bisa dibilang, Bank Sentral mencetak uang untuk menyerap utang negara di saat krisis. Oh, oke. Nah, dari total jatuh tempo di 2026 nanti, sekitar 154,5 triliun rupiah adalah hasil burden sharing itu. Angka yang lumayan besar ya? Sangat besar. Jadi, lonjakan di 2026 ini bukan karena pemerintah tiba-tiba salah urus uang negara di tahun ini. Ini adalah tagihan historis yang memang sudah kita ketahui jadwalnya sejak 5 tahun lalu. Tagihan penyelamatan nyawa dan ekonomi. Tentu. Saya sama sekali tidak menyangkal bahwa pandemi itu butuh respons darurat. Kita memang butuh uang itu untuk bertahan hidup saat itu. Syukurlah kita sepakat di situ. Tapi masalahnya bukan pada kenapa kita berutang di masa lalu, melainkan bagaimana kondisi dompet kita hari ini saat tagihan itu benar-benar datang. Kondisinya bertumbuh kan? Coba kita lihat eskalasinya secara kronologis dulu. Di tahun 2024, debt service ratio atau DSR kita, yakni persentase dari pendapatan negara yang habis cuma buat bayar cicilan dan bunga utang, itu sudah di level 42,3%. Iya, memang cukup tinggi. Sangat tinggi. Masuk 2025, angkanya naik lagi.
Dan puncaknya di 2026 proyeksinya mencapai 46%. Tapi kan pendapatan negara kita secara nominal juga diproyeksikan naik. Maaf, tapi saya punya pandangan berbeda soal itu. Biar saya jelaskan alasannya. Silakan. Bayangkan kas negara itu seperti dompet kita sendiri. Dari setiap 100 perak uang pajak dan pendapatan yang susah payah dikumpulkan negara, 46 peraknya langsung menguap ke kreditur, hanya untuk bayar utang. Iya, untuk kewajiban jatuh tempo. Nah, sisanya yang 54 perak itu baru dipakai untuk bayar gaji PNS, subsidi BBM, pendidikan, polisi, jalan raya. Kenaikan beban bunganya jauh lebih agresif daripada kenaikan pendapatan kita. Memangnya sebegitu agresifnya? Angka 599 triliun rupiah khusus untuk bunga itu menyedot lebih dari 22% penerimaan pajak kita loh. Padahal standar batas aman dari IMF itu cuma 10%. Ini sudah jadi jebakan struktural. Itu poin yang menarik, tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Gini, mari kita pakai analogi yang lebih dekat dengan keseharian kita. Analogi apa itu? Analogi KPR atau hipotek rumah. Membayar cicilan KPR yang sangat besar pada 1 tahun tertentu, katakanlah Anda harus melunasi sebagian besar pokok pinjaman, itu tidak otomatis membuat Anda bangkrut. Asalkan satu syarat terpenuhi. Gaji atau kapasitas ekonomi Anda juga ikut naik pesat. Pertumbuhan ekonomi 5,4% yang ditargetkan di RAPBN 2026 itu bukan sekedar angka hiasan. Oke. Ketika ekonomi tumbuh sebesar itu, perputaran uang di masyarakat kan membesar. Dan ruang fiskal kita secara organik akan melebar. Basis pajak kita meluas. Analogi KPR Anda terdengar masuk akal, tapi ada kelemahan mendasar di situ yang sering disalahartikan. Kelemahan di mana? Kalau cicilan KPR Anda naik gila-gilaan, dan Anda bilang tenang saja, gaji saya naik. Kita harus bedah dulu. Yang naik itu benar-benar gaji yang masuk ke rekening atau cuma omset perusahaan tempat Anda bekerja? Maksudnya antara PDB dan penerimaan negara? Tepat. Disinilah letak bias perdebatan antara PDB dan debt service ratio. Pemerintah sering berlindung di balik narasi, rasio utang terhadap PDB kita masih di bawah 41%, jauh di bawah batas UU yang 60%. Dan itu fakta kan? Lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings, S&P, Moody's menggunakan rasio PDB itu untuk mengukur keamanan. Ya, sebagai salah satu metrik. Itu bantalan yang valid yang menunjukkan total kapasitas ekonomi kita. Buktinya Fitch tetap mempertahankan peringkat investment grade 3B kita. Secara teori ekonomi makro ya PDB itu penting. Tapi secara realitas bayar utang, PDB tidak membayar utang. Tapi PDB mencerminkan. Sebentar, PDB itu kan nilai total dari semua barang dan jasa yang diproduksi seluruh rakyat Indonesia. Transaksi di warung kopi, petani jual gabah, pabrik jualan sepatu, itu PDB. Ya, ekonomi real. Tapi yang dipakai untuk mentransfer uang ke kreditur adalah kas negara. Spesifiknya pajak dan PNBP. Ya, mungkin kita perlu perjelas sedikit untuk pendengar. PNBP ini penerimaan negara bukan pajak, ya. Seperti royalti dari perusahaan tambang, dividen dari BUMN seperti Pertamina, atau pendapatan dari layanan paspor. Betul, terima kasih. Nah, buat apa PDB kita seolah-olah terlihat raksasa kalau tax ratio atau kemampuan negara menarik pajaknya masih stagnan di kisaran 10%? Ada upaya reformasi perpajakan yang sedang berjalan loh. Memang, tapi hasilnya belum mengejar. Negara ini kaya, tapi dompet negaranya tipis. Makanya DSR itu jauh lebih mencerminkan realita. Ketika DSR menyentuh 46%, operasional negara itu berdarah-darah. Berdarah-darah itu istilah yang agak terlalu dramatis ya. Bukan dramatis, ini peringatan lembaga resmi. Lembaga kajian ekonomi seperti ISAI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, secara eksplisit menyebut kondisi ini sebagai debt-driven growth. Pertumbuhan yang didorong utang. Benar, kita kelihatannya tumbuh 5%. Tapi itu didorong oleh suntikan utang terus-menerus, bukan dari lonjakan produktivitas real sektor swasta. S&P Global bahkan sempat memberi peringatan langsung ke Menteri Keuangan kita pada April 2026 karena beban bunga kita melewati ambang batas psikologis mereka di 15% pendapatan. Saya rasa kita harus melihat track record juga untuk menilai peringatan itu. Ya, Fitch dan S&P memberikan peringatan outlook. Tapi rating kita bertahan kan? Iya, masih dipertahankan. Karena mereka tahu pemerintah Indonesia punya sejarah konsolidasi fiskal yang impresif pasca pandemi.
Kita ini salah satu dari sedikit negara yang bisa menekan kembali defisit APBN di bawah 3% dalam waktu kurang dari 3 tahun. Itu benar, saya akui kedisiplinan itu. Kepercayaan investor itu ada. Dan soal beban utang yang menumpuk di 2026, pemerintah tidak pasrah begitu saja. Ada mekanisme front-loading yang dilakukan. Bisa Anda jelaskan bagaimana mekanisme front-loading ini menolong kita dari mahalnya biaya utang sekarang? Karena setahu saya, yield atau imbal hasil surat utang kita sedang tinggi-tingginya. Tentu. Jadi, front-loading itu sederhananya adalah strategi menarik utang atau menerbitkan obligasi di awal waktu, sebelum kita benar-benar kepepet butuh uangnya. Sedia payung sebelum hujan. Betul sekali. Di awal tahun 2026, pemerintah sudah mengeksekusi penerbitan obligasi global senilai 2,7 miliar dolar AS. Kenapa ditarik secepat itu di awal tahun? Karena kita harus memitigasi risiko volatilitas pasar global. Kita tahu suku bunga The Fed di Amerika Serikat masih tinggi dan tidak pasti kapan turunnya. Ya, The Fed memang sulit diprediksi. Nah, kalau kita tunggu sampai pertengahan tahun dan tiba-tiba ada krisis geopolitik di Timur Tengah yang bikin harga minyak dan suku bunga melonjak, biaya pinjaman kita bisa meledak. Dengan front loading, kita sudah pegang uang kasnya di tangan, kita sudah kunci bunganya. Ini liability management atau manajemen kewajiban yang sangat proaktif. Oke, saya paham logika front loading, mengamankan payung sebelum hujan badai datang. Tapi mari kita bicara biaya payung tersebut. Biayanya masih terukur. Tunggu dulu. SBN 10 tahun kita sekarang yieldnya tertahan di angka 6,8 hingga 6,9%. Kenapa tinggi? Karena seperti yang Anda bilang, kita tersandra kebijakan The Fed. Yaitu dinamika pasar global. Artinya apa? Untuk melunasi utang masa pandemi yang dulu bunganya super murah lewat burden sharing dengan BI, sekarang pemerintah harus menerbitkan utang baru yang bunganya nyaris 7%. Refinancing itu hal yang lumrah dalam pengelolaan utang negara. Istilahnya debt rollover, gali lubang tutup lubang. Tapi lubang yang baru ini jauh lebih dalam dan mahal. Dan yang lebih menakutkan dari mahalnya bunga ini adalah dampaknya ke masyarakat luas. Pernah dengar crowding out effect? Efek pendesakan likuiditas di pasar domestik maksudnya. Betul. Coba, posisikan diri Anda sebagai bank lokal. Anda punya uang miliaran, di satu sisi ada pengusaha UMKM atau developer lokal yang mau pinjam modal buat buka pabrik. Tapi risikonya lumayan, karena daya beli masyarakat sedang pas-pasan. Risiko gagal bayar karena dijamin negara. Bank tentu akan memilih menaruh uangnya di mana? SBN pemerintah, kan? Ya, secara rasional perbankan akan mencari yang aman. Akibatnya, uang di bank disedot oleh negara untuk bayar utang. Sektor real dan UMKM jadi kekeringan likuiditas, susah dapat kredit, atau kalaupun dapat, bunganya selangit. Ini mengorbankan ekonomi produktif masa depan kita. Saya setuju bahwa dinamika likuiditas itu memang sebuah tantangan. Tapi argumen bahwa ruang belanja produktif masa depan dikorbankan itu seringkali lahir dari kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Ya, kesalahpahaman dalam membaca reformasi struktural APBN kita pasca 2024. Orang melihat anggaran dipotong lalu mengira negara ini bangkrut. Tunggu. Kesalahpahaman bagaimana maksudnya? Mari kita lihat data Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PU. Silakan. Pagu anggarannya dipangkas sangat drastis, secara brutal, dari 110,95 triliun menjadi hanya 29,57 triliun rupiah di 2025 dan 2026. Anggaran infrastruktur menguap puluhan triliun. Itu relokasi, bukan sekedar menguap. Tapi efeknya nyata di lapangan. Banyak proyek bendungan irigasi terhambat, jalan tol Getaci, tol terpanjang yang sangat krusial untuk konektivitas Jawa bagian selatan, itu mandek. Kenapa? Karena pemerintah terpaksa mencabut dukungan VGF. VGF atau Viability Gap Fund ini, untuk konteks bagi pendengar, adalah dukungan dana dari pemerintah untuk membuat proyek infrastruktur yang margin keuntungannya kecil menjadi layak secara finansial buat investor swasta. Benar. Bayangkan sebuah jalan tol butuh modal 10 triliun, tapi hitungan swasta cuma bisa balik modal kalau biaya bangunnya 7 triliun. Nah, VGF ini adalah suntikan 3 triliun dari pemerintah untuk menambal kekurangan itu biar proyeknya jalan. Dan mekanismenya memang seperti itu. Karena pemerintah sekarang kehabisan uang akibat harus bayar bunga utang 599 triliun, VGF dicabut. Akibatnya swasta mundur, tol Getaci batal dibangun. BUMN karya seperti Wika dan ADHI berdarah-darah karena penundaan bayar.
Tapi kita tidak bisa hanya melihat satu sektor saja. Ini fakta empiris bahwa belanja produktif infrastruktur fisik yang menciptakan perputaran ekonomi benar-benar dikorbankan demi membayar bunga utang masa lalu. Kita menggali masa depan untuk menutup lubang masa lalu. Fakta bahwa anggaran PU dipangkas itu benar, saya tidak membantah angkanya. Tapi menginterpretasikannya sebagai menggali masa depan itu keliru. Lalu apa istilah yang tepat? Ini bukan sekedar pemangkasan buta karena panik bayar utang, tapi ini adalah realokasi prioritas yang disengaja. Selama 10 tahun terakhir, dari 2014 sampai 2024, Indonesia sudah membangun fondasi infrastruktur fisik secara masif. Jalan tol, pelabuhan, bandara. Ya, itu legacy yang baik. Nah, sekarang secara kronologis, kita masuk ke era baru. Kebutuhannya bergeser. Bergeser dari membangun fisik ke bayar utang. Bukan, bergeser ke pembangunan human capital dan ketahanan dasar. Uangnya tidak hilang ditelan bumi loh. Ruang fiskal kita direlokasi ke 8 program Quick Impact Astacita pemerintahan baru. Makan bergizi gratis. Tepat, salah satu yang terbesar adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ini adalah investasi infrastruktur juga, tapi infrastruktur otak dan kapasitas kognitif anak-anak kita. Yang multiplier efeknya mungkin lebih besar dari sekedar beton tol dalam jangka panjang. Oke, saya hargai argumen soal human capital itu. Tapi kan... Selain itu, ada investasi besar-besaran untuk swasembada pangan dan energi, seperti pencetakan ratusan ribu hektar lahan pertanian. Sebentar, saya harus potong di sini. Memangkas anggaran bendungan irigasi di Kementerian PU, tapi di sisi lain mengklaim kita sedang berinvestasi besar di swasembada pangan, itu sangat kontradiktif. Tidak kontradiktif kalau kita paham alokasinya. Tanpa air irigasi yang stabil, lahan sawah baru itu tidak akan produktif kan? Anggaran infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat dasar tidak dihentikan sama sekali. Pemeliharaan irigasi dan proyek perbaikan sekolah tetap jalan dengan alokasi khusus. Yang dipangkas adalah proyek fisik makro yang membebani APBN. Lalu bagaimana nasib proyek besarnya? Mandek, disinilah letak kecerdasan strateginya. Pemerintah tidak berhenti membangun, tapi mensinergikan peran APBN dengan entitas lain. Kita membentuk super holding bernama Danantara. Nah, ini menarik. Mari kita bahas Danantara. Danantara ini dirancang seperti Temasek di Singapura. Negara mengkonsolidasikan aset-aset BUMN besar, sehingga Danantara ini punya valuasi raksasa. Untuk menarik modal dari luar? Betul. Tujuannya agar pembangunan fisik skala besar, hilirisasi industri, itu bisa dicarikan pendanaannya oleh Danantara melalui investasi swasta dan global, dengan target investasi sampai 110 triliun rupiah. Angka yang ambisius. Sangat. Jadi proyek besar yang dulunya menyusu pada utang APBN, sekarang dialihkan ke entitas bisnis yang kuat. Ini membuat APBN kita, terlepas dari tingginya beban jatuh tempo di 2026, bisa fokus jadi shock absorber atau peredam kejut untuk urusan sosial dan manusia. Teori memindahkan beban dari APBN ke super holding seperti Danantara atau skema investasi swasta itu di atas kertas sangat indah. Memang, praktiknya butuh kerja keras, tapi mari kita kembali ke realitas yield dan suku bunga yang tadi kita bahas di awal. Kalau iklim makro sedang tertekan oleh tingginya imbal hasil surat utang, investor rasional mana yang mau masuk ke proyek infrastruktur Danantara yang returnnya lama dan beresiko? ada banyak sovereign wealth fund yang mencari instrumen jangka panjang. Ingat crowding out aset tadi. Kalau utang pemerintah yang dijamin negara saja memberikan bunga mendekati 7%, investor global atau swasta lokal pasti menuntut return yang jauh lebih tinggi, mungkin 10 atau 12% untuk mau patungan di proyek jalan tol atau pelabuhan. Iya, premi risiko. Pertanyaannya, proyek infrastruktur mana di Indonesia yang bisa ngasih untung sebesar itu dalam waktu cepat? Sangat jarang. Ujungnya, inisiatif ini akan mandek kalau suku bunga utang pemerintah tidak segera turun. Dan itu poin yang valid. Saya tidak menutup mata bahwa suku bunga SBN kita sangat dipengaruhi sentimen global. Tapi sentimen ini sifatnya cyclical kan? Maksudnya akan turun pada waktunya. Ya. Ketika siklus inflasi global mereda, yield kita akan menyesuaikan turun, dan aliran investasi ke Danantara maupun sektor real akan deras kembali. Masalahnya kita tidak punya kemewahan waktu untuk sekedar menunggu siklus mereda. Peringatan dari lembaga pemeringkat internasional itu juga menyoroti kerentanan eksternal kita. Seperti apa contohnya? Ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah misalnya.
S&P dengan tegas menganalisis bahwa dalam skenario di mana rantai pasok energi terganggu, Indonesia adalah salah satu negara paling rentan di kawasan Asia Tenggara. Karena kita impor minyak. Iya, karena kita ini net importir minyak. Kita impor BBM. Bayarkan skenario ini, besok harga minyak dunia melonjak tajam. Beban subsidi BBM bengkak gila-gilaan. Dan di saat yang sama, di tahun 2026 ini, kita harus mengeluarin uang tunai 600 triliun lebih untuk bayar bunga utang ke kreditur. Itu skenario terburuk ya. APBN kita bisa robek. Kita tidak punya bantalan cadangan yang tebal untuk menyerap dua pukulan itu sekaligus. Ini bukan kondisi yang bisa diselesaikan hanya dengan keyakinan bahwa makan bergizi gratis akan memberikan multiplier effect. Program itu justru butuh anggaran tunai yang sangat besar tiap harinya. Skenario buruk soal harga minyak itu memang resiko eksternal yang permanen bagi negara emerging market seperti kita. Tapi, kita harus melihat mekanisme pertahanan yang sudah dibangun. Kemampuan adaptasi fiskal kita teruji loh. Teruji di kondisi normal, bahkan di puncak jatuh tempo utang. Kita punya mekanisme hedging atau lindung nilai untuk utang valuta asing. Dan yang paling penting, dan ini yang membedakan kondisi kita dengan krisis 1998, komposisi utang kita saat ini sangat didominasi oleh mata uang rupiah. Berapa persen komposisinya sekarang? Lebih dari 70% utang pemerintah berdenominasi rupiah. Jadi, kalau tiba-tiba nilai tukar rupiah melemah tajam gara-gara krisis energi global, pokok utang kita tidak tiba-tiba membengkak 2 kali lipat seperti yang terjadi di masa lalu. Memang, dominasi rupiah itu mitigasi yang brilian. Saya sangat setuju dengan Anda di titik itu. Tapi seperti pepatah, setiap obat ada efek sampingnya. Efek samping apa lagi nih? Dominasi rupiah ini justru melahirkan risiko sekunder yang dari tadi kita diskusikan. Ketergantungan absolut pada likuiditas perbankan domestik. Kembali ke crowding out effect. Tentu, semakin banyak pemerintah mencetak SBN rupiah untuk rollover utang di 2026, semakin kering likuiditas perbankan kita. Bank nggak punya uang buat dikasih ke pabrik sepatu lokal atau startup teknologi. Siklus likuiditas bisa diatasi oleh BI. Kalau dibiarkan, roda ekonomi real jadi seret. Pengusaha nggak bayar pajak karena omset turun. Ujung-ujungnya, rasio pajak kita turun lagi. Yang bikin debt service ratio kita bukannya turun, malah makin terbang. Ini siklus setan yang sulit diputus. Siklus itu bisa diputus. Dan instrumen pemutusnya adalah Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja. Yang tadi sempat Anda kritik tersirat sebagai pembantaian anggaran. Memangkas perjalanan dinas yang tidak perlu, rapat di hotel yang boros, dan fokus 100% hanya pada proyek krusial. Latihan kedisiplinan fiskal. Betul. Ini adalah latihan otot disiplin fiskal. Obatnya memang pahit. Efisiensi itu selalu tidak populer, tapi ini sangat menyembuhkan dalam jangka panjang. Saya rasa kita sudah membedah mekanisme utang 2026 ini dari banyak sudut ya. Kalau saya harus menarik kesimpulan dari rangkaian fakta kronologis yang kita diskusikan hari ini, perjalanan utang Indonesia sudah masuk ke fase di mana kita harus berhenti membohongi diri sendiri dengan kata aman. Masih dalam koridor aman menurut indikator PDB. Lonjakan debt service ratio yang menembus 46% di 2026 ini adalah alarm merah muda. Ketika hampir separuh dari setiap rupiah pendapatan pajak habis hanya untuk melayani utang, itu bukan sekedar tantangan likuiditas. Itu krisis struktural yang pelan-pelan mencekik keleluasaan negara. Konsekuensi yang harus dimanajemen. Fakta bahwa anggaran infrastruktur strategis dikorbankan membuktikan bahwa kita harus merelakan sebagian masa depan. Tanpa konsolidasi fiskal yang ekstrim dan efisiensi yang nyata sampai ke level operasional, jebakan debt rollover di era suku bunga mahal ini bisa melumpuhkan negara dalam menyediakan layanan dasar. Peringatan internasional itu bukan histeria, itu cermin bahwa kita sedang berjalan di atas lapisan es yang mulai retak. Saya sangat mengerti mengapa narasi tersebut muncul, karena angkanya memang mengintimidasi. Tapi kesimpulan saya melihat arah fundamental yang berbeda. Oke, mari kita dengar. Tahun 2026 tak bisa dipungkiri adalah ujian stres tertinggi. Stres tes terbesar bagi arsitektur APBN kita. 833 triliun rupiah jatuh tempo dan 600 triliun beban bunga menuntut manajemen yang tak kenal ampun. Setuju soal manajemen itu. Tapi menyebut ini sebagai kehancuran fiskal adalah pengabaian terhadap ketahanan makroekonomi dan strategi front loading yang terbukti berhasil memitigasi volatilitas jangka pendek. Pemangkasan belanja fisik bukanlah pengorbanan masa depan, melainkan evolusi dari pembangunan beton menuju pembangunan otak dan energi. Iya, shifting fokus.
Dengan rekam jejak disiplin menjaga utang di bawah 41% PDB, pembentukan dana antara untuk membebaskan APBN, serta pergeseran visi ke human capital, saya yakin Indonesia memiliki fleksibilitas penuh untuk mendaki melewati tembok utang ini menuju pijakan Indonesia Emas 2045. Tampaknya ada satu titik konvergensi di mana kita berdua sepakat tanpa syarat ya. Ya, apa itu? Bahwa tahun 2026 adalah persimpangan historis paling krusial bagi ketahanan fiskal Indonesia pasca reformasi. Ini momen yang butuh kewaspadaan ekstra dan eksekusi penerimaan pajak yang tidak boleh meleset sedikit pun. Betul sekali. Menjadi tugas kita dan juga pendengar untuk terus memantau dinamika ini. Apakah inovasi fiskal kita cukup kuat untuk mendobrak tembok utang ini? Atau justru kita akan tersandung oleh beban sejarah kita sendiri? Mari kita lihat ke depannya. Untuk Anda yang mendengarkan, coba refleksikan dari dua perspektif tadi. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.